Untuk Kaliwelang ini memang karena dasnya itu ada das lintas antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang. Maka penyelesaian di Kaliwelang ini harus melibatkan PUSDA Provinsi dan DLA Provinsi. Terkait dengan limbah-limbah yang ada di Kaliwelang, ini yang wilayah kabupaten kemarin sudah kami juga pernah menelusuri. Tentunya yang hanya di wilayah Kabupaten Pasuruan terkait busa yang lalu, ini juga kami menugaskan tim kami yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk menelusuri itu. Tetapi karena waktu itu tiba-tiba turun hujan, jadi busa hilang, jadi belum sampai kami menemukan sumbernya. Lalu terkait dengan kegiatan Kaliwelang ini memang sedimentasinya cukup tinggi, terutama di daerah hulu, di daerah hilir, yang asalnya dari daerah hulu. Karena vegetasi yang ada di daerah hulu ini sudah cukup memprihatinkan karena banyak hutan dan tanaman yang dipotong sehingga erosi yang terbawa oleh air hujan ini langsung masuk Kaliwelang sehingga menimbulkan sedimentasi yang cukup tinggi di daerah hilir, terutama wilayah Keraton. Nah, sehingga dari sedimentasi yang tinggi itu akhirnya air ini tidak langsung masuk laut, apalagi kalau di laut ini juga terjadi pasang sehingga lingkungan wilayah Keraton ini sering terjadi banjir. Itu yang terkait dengan Kaliwelang. Kira-kira ada rekomendasi kaitan dengan ini kan menghadapi musim kering ya. Ini kira-kira adalah apa sih kira-kira yang akan direkomendasikan kira-kira? Untuk yang terkait Kaliwelang menghadapi musim kemarau ini tidak se-ekstrim dengan wilayah Kaliwerati, lalu Sungai Wangi, Gondong, yang ini cukup tinggi terkait dengan limbah, karena sungainya kecil dan di situ banyak perusahaan-perusahaan di tepi-tepi sungai itu. Dan ini walaupun perusahaan tersebut sudah memenuhi baku mutu air limbahnya, tetapi karena air bersih di sungai itu tidak ada campuran untuk pembersihnya, sehingga yang timbul di sungai itu adalah limbah, walaupun limbahnya sudah memenuhi baku mutu, tetapi masyarakat memandangnya itu adalah limbah industri yang tercemar. Tetapi di laporan kami yang ada di kami setiap bulan yang dilaporkan ini memenuhi baku mutu dari perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga air yang ada di sungai itu murni dari air limbah karena tidak ada pengelontoran air bersih dari daerah-daerah hulu. Nah, maka dari itu kami harapkan ini nanti bagaimana kita menyikapi ke depan air yang dari perusahaan ini bisa dimanfaatkan terutama oleh masyarakat petani. Nah, karena pada musim kemarau ini juga masyarakat petani juga butuh air untuk pengairan sawahnya. Apakah nanti kita lihat, kita teliti, apakah air dari perusahaan ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Iya. Kalau fokus masalah air itu kan luar biasa, Pak. Khususnya di pengalaman tahun lalu barangkali yang di Bujem itu kan ada beberapa. Ini kan kayaknya sampai sekarang bisa jadi ada semacam apa ya, siap-siap meledak lagi tanda kutip, mohon maaf nih. Jadi itu bagaimana Pak? Ini kabarnya juga ada kegelisahan dari laporan yang kita istilahnya ya, bukan laporan, sebenarnya informasi kita itu ada juga
sebuah perusahaan di wilayah Bojong juga Bapak. Itu sekarang juga dikeluhkan. Ya artinya itu kasuistik memang. Lah menghadapi beberapa kasus-kasus yang seperti yang mirip yang kemarin di tahun kemarin itu bagaimana nanti Pak? Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, tim kami ini kan sudah mengantisipasi itu. Bagaimana supaya perusahaan ini limbahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya dibuang di sungai dan mencemari sungai, tetapi bisa dimanfaatkan seperti dengan limbah non B3 yang bisa didaur ulang dan dimanfaatkan. Kalau yang limbah cair bagaimana memanfaatkannya? Ya untuk pertanian. Kalau memang nanti dari kajian itu bisa tidak berdampak pada pertanian, tetapi bisa bermanfaat untuk pertanian. Sampai sejauh ini penilaian bagaimana Pak? Untuk fokus di wilayah itu? Kami kemarin memang air itu bisa dimanfaatkan, tetapi terkait dengan regulasi ini masih kita kaji. Gitu. Apa yang regulasi apa yang perlu ditajamkan lagi? Karena air limbah itu tidak boleh dibuang di saluran irigasi. Nah, itu yang menjadi kendala kami. Karena tidak boleh dibuang di saluran irigasi, harus ke sungai. Nah, beda antara sungai dengan saluran irigasi. Nah ini yang perlu kita komunikasikan terlebih dahulu. Karena kewenangan itu yang daerah Pandaan, daerah Bojong itu kewenangan provinsi masalahnya. Nah, maka dari itu perlu kami komunikasi terlebih dahulu. Ya, mengantisipasi ini mungkin berandai-andai dulu mungkin Bang. Bisa saja kan nanti ada semacam perusahaan nakal lah ya istilahnya, jahat lah, perusahaan jahat untuk membuang lingkungan, mencemari lingkungan, dan ini bagaimana Pak mengantisipasinya Pak? Selain kami melakukan evaluasi terhadap laporan mereka, kami juga membuka laporan masyarakat kepada kami. Kami sudah membentuk tim reaksi cepat. Begitu ada laporan dari masyarakat, akan kami segera tindak lanjuti. Tim reaksi cepat ini adalah yang mempunyai kompeten, bisa mengambil sampel secara langsung, sehingga nanti hasil dari investigasi kami itu bisa segera diketahui dan bisa kami memanggil perusahaan. Semacam tahun kemarin itu kan perusahaan wafer gitu ya, itu diantaranya yang bisa disebut cukup grimesi istilah yang menakutkan karena membuang limbahnya di pelataran belakang gitu. Nah untuk hal kayak gini agar tidak terjadi secara teknis diantaranya yang tadi yang sebut, terus apa lagi kira-kira Pak yang perlu itu ditekankan? Kemarin yang kejadian kemarin tentunya kami memberikan sanksi kepada yang bersangkutan karena membuang di belakang dalam lingkungan perusahaan. Itu sudah kami beri sanksi untuk mengambil. Gitu. Ya, kami suruh mengambil dengan kajian oleh tim teknis kemarin bekerja sama dengan Brawijaya. Nah, tentunya mereka juga membutuhkan kos yang besar untuk memenuhi sanksi itu, sehingga alhamdulillah sudah diselesaikan. Di masyarakat yang kami lakukan adalah tempat-tempat sampah yang terkoordinasi. Allah nanti tahun depan ini sudah bisa dioperasionalkan. Kaitan dengan dirinya sebagai anggota dewan mengawal lingkungan, kaitan dengan ini bagaimana? Yang pertama kita selalu koordinasi dan komunikasi dengan OPD, dan yang kedua kita berharap di tingkat kebijakan sarana prasarana ditambah, sumber daya manusianya ditambah, dan anggarannya ditambah. Nah ini kita tunggu dari OPD terkait bagaimana dalam persiapannya dalam hal ini, sehingga ke depan sudah nggak ada kesulitan lagi. Sesuai dengan saran kami bahwasanya ini sudah bisa dikatakan darurat lah di Pasuruan. Butuh adanya tim terpadu atau jenis TRC atau posko pengaduan yang dibawa kendali bupati langsung. Ini sumber daya manusianya lengkap. Jadi sementara ini ada TRC tapi DLH ya?
istilahnya bukan TRC, jadi apa itu pengawasan. Itu hanya satu orang PNS. Nah, saya kira dengan kondisi kompleksnya Pasuruan yang bermasalah terkait lingkungan ini seharusnya terpadu juga. Ada penegak hukum, ada akademis, ada masyarakat, termasuk teman-teman LSM, wartawan. Itu sedemikian rupa bagaimana regulasinya, mungkin peraturan bupati dan sebagainya, langsung dibawa komando bupati. Sarananya dicukupi, anggarannya dicukupi. Yang dibutuhkan awal adalah responsif dari pemerintah daerah. Kaitan dengan kejahatan lingkungan, tanggapan jenengan. Kayak kemarin tuh ada sebuah pabrik wafer membuang limbahnya di daerah Bujeng itu, bagaimana? Kejahatan lingkungan itu tidak bisa serta-merta karena harus mengikuti sistem dan mekanisme, dan ini sangat panjang. Untuk itu proses awal yang dibutuhkan adalah responsif. Responsif ini tidak boleh sepihak, maka harus multi pihak. Maka disitulah ditemukan bagaimana semestinya yang harus dilakukan.